Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perdagangan internasional. Nah, anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri. Misalnya negara Amerika. Sebagai negara superpower, Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari Timur Tengah. Begitu juga sebaliknya, negara-negara yang berada di Timur Tengah membutuhkan barang dari negara lain. Nah, adanya perbedaan barang yang dihasilkan oleh negara yang satu dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain, ini yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lain yang disebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Ayo, siapa yang tahu apa itu ekspor dan impor? Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain itu disebut dengan kegiatan ekspor. Negara pelaku ekspor disebut sebagai eksportir. Sedangkan kegiatan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut sebagai importir. Secara tidak langsung, dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantara uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Lantas, bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan perdagangan barang dan jasa? Berdasarkan kegiatannya, perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri sebenarnya kegiatannya itu sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Perbedaan tersebut antara lain adalah perbedaan yang pertama dilihat dari kegiatannya. Perdagangan dalam negeri dilakukan dalam satu wilayah negara, sedangkan perdagangan internasional dilakukan dalam wilayah antar negara. Perbedaan yang kedua, perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjualnya cenderung bertemu atau melakukan interaksi secara langsung. Sedangkan perdagangan internasional, pembeli dan penjualnya tidak berinteraksi secara langsung. Perbedaan yang ketiga, perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama. Sedangkan perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda. Perbedaan yang keempat, perdagangan dalam negeri tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi, sedangkan perdagangan internasional dikenai pajak atau bea masuk. Perbedaan yang kelima, biaya angkut perdagangan dalam negeri lebih murah, sedangkan biaya angkut perdagangan internasional lebih mahal. Perbedaan yang keenam, perdagangan dalam negeri kualitas barangnya bervariasi, sedangkan perdagangan internasional kualitas barangnya harus mengikuti standar internasional. Sedangkan perbedaan yang terakhir, yang ketujuh, perdagangan dalam negeri, peraturan perundang-undangnya sama atau menggunakan hukum nasional. Sedangkan perdagangan internasional, peraturan perundang-undangannya itu berbeda, yaitu dengan menggunakan hukum internasional. Nah, demikian tadi merupakan perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional yang pada dasarnya sebenarnya
perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional itu dilihat dari kegiatannya itu adalah sama, yaitu berupa kegiatan pertukaran barang dan jasa. Hai, halo, masih semangat kan? Baik, mari kita lanjutkan ke materi lain, yaitu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidaklah sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut juga berbeda. Misalnya negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, makanya mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Nah, keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alamnya disebut dengan keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Baik, perbedaan yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka ia akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan kualitas yang baik pula. Sekarang perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien jika dibandingkan dengan negara yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang yang dihasilkan. Nah, untuk keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain adalah disebut dengan kemampuan komparatif. Kita lanjut, perbedaan yang keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang-barang tersebut. Demikian juga keramik yang berasal dari Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Sedangkan perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu yang pertama, perbedaan harga barang. Yang kedua, perbedaan upah dan biaya produksi. Dan yang ketiga adalah perbedaan selera. Untuk selanjutnya, mari kita lihat manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh. Antara lain adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Manfaat yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus dan memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Manfaat yang ketiga, penduduk dari negara
yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dengan harga yang murah. Manfaat yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Manfaat yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Sedangkan manfaat yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan bisa membuka kesempatan kerja. Manfaat yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa dari hasil kegiatan ekspor. Manfaat yang kedelapan, mendorong kemajuan iptek karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barangnya. Manfaat yang terakhir dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal terakhir yang akan kita bahas adalah tentang hambatan perdagangan internasional. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, adanya politik dumping, adanya pertentangan politik, serta adanya peperangan. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut dengan proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia menaikkan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina. Tujuannya agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Berikutnya adalah kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Kebijakan ini adalah kebijakan untuk membatasi barang-barang impor tertentu baik dari segi jumlah dan volumenya. Contoh Amerika membatasi kuota tekstil yang berasal dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Selanjutnya adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor yang disebut dengan tarif. Tarif tujuannya adalah untuk meningkatkan devisa negara. Dan yang terakhir adalah politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Anak-anakku, mari kita garis bawahi bersama bahwa berbagai potensi yang dimiliki oleh suatu negara merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pemanfaatan potensi tersebut harus dikembangkan agar memberikan manfaat bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi bagi negara lain melalui kegiatan perdagangan internasional. Demikian tadi materi kita hari ini tentang perdagangan internasional. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar dari rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.